Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? I hope you are all feeling well. Nah, ada yang tahu nggak ya kira-kira hari ini kita akan belajar apa? Ya, hari ini kita akan belajar mengenai simple past. Nah, setelah di pertemuan sebelumnya kita sudah pernah membahas satu buah grammar atau tenses, yaitu apa, masih ingat nggak? Ya, sebelumnya kita sudah pernah mempelajari simple present. Nah, seperti biasa nih saat kita mempelajari sebuah grammar atau tenses, yang kita akan bahas adalah yang pertama fungsi dari simple past itu sendiri. Terus yang kedua, bagaimana sih pola kalimat simple past. Dan yang ketiga, ada apa aja sih time expression dari simple past. Oke, fungsi dari simple past ini adalah menceritakan masa lalu atau sesuatu kejadian yang sudah terjadi. Itu ya fungsi dari simple past. Nah, sekarang bagaimana sih pola kalimat dari simple past itu sendiri? Oke, di pertemuan hari ini Miss Bara akan membahas pola kalimat verbal terlebih dahulu atau yang menggunakan kata kerja verb ya. Nah, seperti biasa nih, pola kalimat itu ada kalimat positif, kalimat negatif, dan juga kalimat interrogatif. Oke, kita mulai ya dari kalimat positif. Pola kalimat pembentukannya ada subjek plus verb 2. Subjek ya, sudah tahu dong subjek ada apa aja. Betul ya, ada I, you, we, they, he, she, it. Nah, di simple past ini kita menggunakan verb kerja kedua. Ingat ya, verb itu kan ada dua ya. Ada yang disebut dengan regular verb, ada juga yang disebut dengan irregular verb. Kalau regular verb itu berarti kata kerja beraturan, sedangkan irregular verb itu adalah kata kerja yang tidak beraturan. Nah, biasanya the past form of regular verb itu di akhirnya tinggal ditambahkan id saja atau ed ya. Nah, sedangkan the past form of irregular verbs are all different. Jadi pasti kalau irregular verb itu kata kerja pertama, kedua, dan ketiganya pasti berbeda gitu. Jadi it is important to learn them. Ya, jadi memang penting untuk mempelajari irregular verb. Seperti itu. Kalimatnya seperti apa sih Miss Bara? Contoh kalimatnya, he ate fried chicken yesterday. Oke, kita lanjutkan untuk pola kalimat negatif. Untuk pola kalimat negatifnya, kita hanya menambahkan did plus not setelah subjek. Tapi ingat, di simple past ini pada pola kalimat negatif, kata kerjanya kembali lagi ke kata kerja pertama. Contoh kalimatnya seperti apa sih Miss Bara? Contoh kalimatnya, he did not eat fried chicken yesterday. Nah, berarti ini merupakan kata kerja pertamanya adalah eat, kata kerja keduanya adalah ate. Seperti itu ya. Oke, Miss Bara, kalau misalkan subjeknya are you we they juga sama, did not. Ya, subjeknya mau are you we they ataupun he she it, dia tetap did not. Tidak ada perubahan seperti pada simple present ya. Kalau simple present kan kalau misalkan subjeknya are you we they, dia pakainya don't. Kalau he she it dia pakainya doesn't. Nah, untuk di simple past ini subjeknya mau apapun itu dia pakainya did not. Nah, selanjutnya bagaimana sih pola kalimat interrogatifnya atau kalimat tanya? Did-nya tinggal dipindahkan saja ke depan. Jadi did plus subject plus verb 1. Untuk kalimat tanyanya tetap menggunakan verb 1. Ya, contoh kalimatnya seperti apa sih? Contoh kalimatnya, did he eat fried chicken yesterday? Jangan lupa ya menggunakan question mark. Seperti itu. Sampai di sini, do you understand? Good. Jadi ingat ya, untuk simple past ini kalimat positifnya menggunakan verb kedua, sedangkan negatif dan interrogatifnya kembali lagi menggunakan verb ke-1. Oke. Di pertemuan simple past pertama ini Miss Bara hanya akan membahas pola kalimat verbalnya saja. Mungkin di pertemuan berikutnya baru kita akan membahas pola kalimat nominal atau yang menggunakan to be. Oke, kita lanjutkan dulu ke time expression-nya. Time expression dari past simple. Ada apa aja sih? Nah, contohnya ada yesterday, 3 days ago, in 2020, last year, yesterday evening. Nah, untuk last itu nggak harus selalu untuk last
tidak harus selalu last year, tapi bisa misalkan last month gitu ya. Jadi last bla bla bla, terserah bla blanya diisi apa gitu, asal keterangan waktu. Sama juga dengan ago, tidak harus selalu 3 days, bisa mungkin 2 hours ago itu juga bisa. Jadi bla 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 ago itu disesuaikan saja dengan kejadiannya. Nah, sepertinya kalian sudah paham dengan simple past. Any question? Kalau misalkan ada pertanyaan nanti kita lakukan saat interaktif ya. Sekarang let's practice. Kita praktek dulu nih sedikit untuk penerapan dari past simple itu sendiri. Oke, Miss Baris nih punya contoh soal. We bla 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 play tennis on Sunday. Coba ubah ke kalimat positif. Jadinya seperti apa nih? Betul ya, jawabannya adalah we played tennis on Sunday. Tuh. Coba satu kali lagi. Nah, ini ada contoh kalimat. He bla 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 give me a present for my birthday. Jadi apa nih jawabannya? Good, jawabannya a present for my birthday. Nah, sebelum Miss Bar tutup video pembelajaran ini, coba kalian perhatikan contoh kalimat di soal pertama dan contoh kalimat di soal kedua. Untuk soal pertama dia menggunakan apa sih? Regular verb atau irregular verb? Betul ya, untuk soal pertama itu dia menggunakan regular verb. Sedangkan pada kalimat kedua dia menggunakan irregular verb. Oke guys, Miss Bara cukupkan sampai di sini. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.